Prof, sini Prof. Nah teman-teman, kita akan rapat SPS di Cirebon, rapat kerja. Ini teman-teman, hari ini teman-teman Serikat Perusahaan PET Jawa Barat akan menggelar raker di Cirebon, khususnya di Geraha Pena Radar Cirebon. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua SPS Jawa Barat, Bapak Haji Yanto S. Utomo. Ini yang jauh ada yang dari Bandung sudah lebih datang duluan dari Tasik. Dari Bandung mau banyak nih ya. Dari Bandung mana? Paling jauh siapa? Dari Bandung ya? Oh, Kerawang ya? Kerawang sama Bandung jauh mana? Kerawang. 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 Jauhan Bandung, Pak. Hah? Bandung 3 jam, Karawang 1 jam. Sama ya. Kilometer hampir sama ya? Jauhan Kerawang. Tapi kalau waktu mungkin sekarang Bandung. Kalau waktu Tasik yang paling pertama tentu saya sebagai ketua SPS Jawa Barat ada banyak hal yang nanti bisa kita diskusikan. Saya kira tidak terlalu harus formal. Tapi sebenarnya diskusinya tadi di warung kopi sudah Selesai, Pak. sudah mengerucut, Sudah gayeng. Tetapi intinya adalah tentu kita pengennya silaturahmi lah. Kita jalin karena yang sekantor dengan saya aja jarang ketemu. Ya, sahabatnya ini ketemunya bisa seberapa kali, apalagi Hendrik, ya kan? Dadang jauh ya, nggak bisa ketemu, apalagi teman-teman yang di luar Dadang ini ada yang juga di luar kita, ada Mas Kang Setiawan, riset lah ya. Nanti kita juga bisa minta pandangan-pandangan tentang kita. Kemudian kita nanti Mbak Ati lah nanti yang bisa mengerucutkan persoalan-persoalan apa yang harus kita bahas. Tetapi pada intinya begini, kita ini punya tanggung jawab yang sangat besar karena kita ini membawahi perusahaan-perusahaan PET. Tanggung jawab yang terbesar itu adalah bagaimana kita ini bisa pertama bisa keluar dari transisi antara apakah koran atau digital, itu harus ada, kita harus bisa membawa itu penting, terutama yang menyangkut kebijakan-kebijakan yang berlaku di pemerintahan di ini. Nah, kita bisa memberi masukan kepada mereka. Yang kedua, tentu ada kewajiban yang juga besar bagi kita adalah meningkatkan SDM karyawan-karyawan di perusahaan yang kita bawahi tadi. Tadi sudah ngobrol malam itu di ini, menarik bahwa kalau saya pribadi sebenarnya berkeinginan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang kira-kira semodel dengan Kompas. Kalau Kompas itu dengan Prasetya Mulia biasanya, itu dia siapa yang mau kuliah S2 itu harus mengajukan proposal ke perusahaan atau ke lembaga gitu. Baru nanti hasilnya itu bisa dimanfaatkan oleh lembaga dan juga berguna bagi masyarakat. Intinya saya ingin karyawan kita, wartawan kita itu juga gap-nya tidak terlalu jauh dengan narasumber, dengan masyarakat. Karena kalau gap-nya terlalu jauh, nanti kita juga akan ketinggalan SDM yang begitu rumit. Yang ketiga, tentu saya ingin silaturahmi ini nanti juga berlanjut di tempat lain. Nah, misalnya sekarang kita ke Cirebon, kan lumayan ini nanti bisa tahu Cirebon seperti apa. Ya, berarti udah lama nggak di Cirebon kan? Jadi saya tahu Cirebon seperti apa, dan kita bisa bisa rame-rame, kita bisa ketemu. Nah, suatu ketika mungkin bisa Tasik. Selanjutnya rapat dipimpin oleh Ketua Harian Ibu Ati dari tim
inti SPS Jawa Barat Ketua Harian. Acara rapat kerja ini juga dihadiri oleh Dewan Penasehat Bapak Erwin, juga bidang Ristek, juga bidang organisasi, bidang keanggotaan, bidang advokasi, juga bendahara, sekretaris, dan wakil sekretaris. Rapat berjalan penuh dengan gurau, tapi serius. Istilah kami menyebutnya santai tapi serius. Membahas juga persoalan sekretariatan, sumber daya manusia, pengembangan organisasi, juga membreakdown semua teman-teman penerbitan yang ada di Jawa Barat untuk bisa bergabung bersama SPS Jawa Barat. Persoalan-persoalan kekinian juga dibahas dalam kegiatan rapat kerja hari ini, menyangkut soal konvergensi media digital. Pak Septiawan dari bidang riset juga menyambut positif untuk peningkatan SDM di SPS. Serikat perusahaan PES, baik cetak ataupun juga online yang tergabung dalam SPS, bisa meningkatkan SDM sehingga bisa mengikuti dan mengeksplorasikan dirinya dengan perkembangan zaman. Usulan-usulan program yang berjalan sekitar hampir 3 jam lebih itu diterima positif oleh Ketua SPS Jawa Barat Bapak Giando Sutomo, bahwa serikat perusahaan PES yang meliputi cetak, media cetak, televisi, ataupun juga media-media online, berikut dengan turunannya media sosial yang berada di dalam SPS Jawa Barat, khusus mendapatkan perhatian serius untuk perkembangan PES di Indonesia. PES diketahui sebagai salah satu pilar demokrasi di negara Republik Indonesia, sebagai balancing, kontrol, juga fungsi pengawasan terhadap kegiatan sosial dan pemerintahan. Acara berlangsung dengan seksama, menyimak berbagai program, dan dalam beberapa minggu ke depan akan banyak action yang dilakukan oleh SPS Jawa Barat. Demikian dalam rapat SPS ini kita membahas program kerja di tahun 2022, program rapat kerja pertama. Dulu PR sangat satu sekali buat orang, tetapi Anda bayangkan sekarang ketika PR apakah satu ini ya, kan kira-kira beda betul, tapi tetap juara Pak, tetap juara mereka. Dulu juara, sekarang juara dengan level yang berbeda, dengan media berbeda, tapi dengan nama yang sama. Ini maksud saya, kita tidak perlu khawatir, tinggal kita kalau SDM sudah diperbaiki, dan kalau bisa nanti dengan kampus siapa lah, dengan kampus profesor ini juga baik. Kita nanti buat kerjasama, bila perlu kita diberi kelas khusus. Di situ kelas khusus calon pemimpin koran ini Pak, di pemimpin media di Jawa Barat ya masih menggunakan marketing zaman. Nah, ini setelah rapat kerja SPS Jawa Barat. Koran yes. Oh, koran. Oke. Ya teman-teman, kita setelah rapat ini sudah jelang maghrib, kita selesai. Daripada makan jamblang.